Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja, akhirnya, ya kan dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep ini gimana. Jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar. Gak tersinggung ya dibilang gitu sama Enggak, saya sih ketawa aja. Cuman yang tersinggung kayaknya kok malah nyebut orang lain sih gitu. Masa disebut Pak Ganjar ini? Oke, Mas Diko. Saya dulu dong. Biar nanti kan video saya. Oke. Jadi gini. Oke. Ya Kita kan? dengarkan dulu. Saya ini kan pengagum Pak Roy Suryo. Ya. Dari zaman saya belum jadi anggota DPR, ya kan. Saya juga udah ketemu dengan Mas Suryo sebentar, nggak ada masalah juga, ya. Dan kalau toh mohon maaf ya, mungkin Mas Roy Suryo kurang berkenan, ya. Atau Pak Ganjar kurang berkenan, ya. Saya juga minta maaf. Karena Anda menyebut nama Pak Ganjar loh di sana. Jadi gini. Nah, tapi kalau memang apa yang saya sampaikan tetap tidak berkenan, ya kan ya nggak ada masalah. Saya minta maaf. Namanya manusia kan ada juga salahnya. Permintaan maaf diterima, tapi tentu kalau kita mau lebih lanjut berbicara soal bokep, nah ada juga salah satu kader Gerindra yang jelas terindikasi ada bokepnya, ya, dugaan-dugaan itu yang fotonya mirip, videonya mirip. Nah ini yang kita juga harus. Kebetulan, kita harus hindari lah. Saya juga yang meriksa itu. Nah, makanya ini yang justru. Saya rasa cukup sampai di sini aja pembicaraan itu untuk menghormati forum ini. Tapi kalau seseorang menyebut saya tukang fitnah, itu pidana dia. Ada juga? Ada, ini lagi diproses sama tim hukum ini. Bukan hanya menyebut saya tukang loh. Roy Suryo memang tukang fitnah tulisannya itu. Nah ternyata kan ini membawa berkah bagi kami. Mas Gibran maju sendiri, ya kan, dan beliau outstanding. Kalau kita baca, ya. Bukan hanya media lokal, ada Nikkei, ada juga The Straits Times, ada Al Jazeera. Publik luar negeri seperti Al Jazeera yang disebut tadi yang memuji memang Pak Gibran, tapi mengatakan di situ dengan NB, Nepo Baby. Itu kan menghina akal sehat seluruh Indonesia sebenarnya. Kenapa itu Al Jazeera menggunakan kata-kata itu? Kenapa itu tidak digugat? Karena itu menghina akal sehat termasuk para budayawan dan Mbak Wiwi orang kampus. Ketika Al Jazeera memberikan nama itu, untungnya, dan itu tidak disingkat disebutnya, Nepo Baby. Kalau seandainya dia NB gitu aja mungkin nggak soal ya, karena orang bertanya itu. Orang menghina, karena apa? Kita ini sudah terhina, dihina oleh Al Jazeera. Ini ada cawapres Nepo Baby. Tidak ada istilah itu selama perjalanan sejarah Indonesia. Baru kali ini. Nah maksud saya apa? Kritisisme terhadap debat boleh dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Agar menjadi pembelajaran. Jadi jangan usah ditutupi dan nggak usah menuduh terlalu ekstrim kepada orang misalnya seperti Pak Suryo. Saya itu mengkritik bukan hanya soal mic ya. Tapi soal, maaf boleh saya berdiri? Boleh, silakan Mas. Nggak ada aturan nggak boleh berdiri kan? Ya kalau di KPU kan ada. KPU kan ada. Nah, saya pun mengusulkan podiumnya juga transparan kayak gini. Supaya apa? Supaya tidak dipasang-pasangi sesuatu. Dan kemudian mikrofonnya pun, ya waktu itu satu aja gitu. Akhirnya kan orang apa? Waktu itu kan akhirnya dipasang mikrofon kayak gini. Nah ini. Ya. Ini namanya, ya sorry Pak. Ini namanya adalah headset mikrofon. Ya, ada juga yang diistilahkan headset skin tone mikrofon. Skin tone karena apa? Karena dia itu supaya sama dengan. Yang menarik, Mbak. Nah, Mas mungkin boleh dicobakan ke salah satu mahasiswa kali ya, biar nanti bisa sambil dijelaskan oleh Mas Roy. Boleh salah satu. Boleh bantuan satu orang? Probandus maju. Nah, ke sini saja. Itu percobaan. Ke depan aja boleh sini, Mas, di belakang podium. Nah, sini. Ya, pura-pura Mahasuk TV. Pura-pura menjadi capres atau cawapres. Nah itu, amin, berdoa. Kobul gitu katanya gitu. Oh iya. Nanti diprotes lagi. Kobul. Nah, jadi ini kan alat yang serupa dengan yang dipasang. Terus terang, ini yang harus saya sampaikan ke depan publik sini. Ya gitu. Kamera bisa zoom ini enggak? Zoom banget, ekstra zoom. Inilah bedanya alat yang di pasaran. Ada yang, ini ada takikan. Ada yang takikannya tuh 2 kayak gini. Jadi ada 3 ruas. Garis-garis di sini. Ada 2 garis, ada 3 ruas. Ada yang takikannya tuh cuma 1. Kalau yang takikannya seperti ini,
Yang satu berfungsi untuk mikrofon, yang satu untuk headset. Jadi yang satu headset itu ini bisa bunyi. Kalau ini kan 2 nih garisnya Mas. 2, jadi ini memang bisa untuk headset. Tapi kan tidak menempel Mas di bagian telinga gitu ya. Di Come on nggak Mbak, ada. sekarang yang namanya headset tuh nggak perlu nempel. Oh wow. Bahkan ada yang kecil banget yang wireless tuh bisa dimasukkan ke dalam telinga. Atau ditaruh di pinggir, di outer artikula sini. Artinya di luar telinga. Ini pun keluar suaranya yang sini. Yang sini keluar suaranya ini. Kalau ini nempel ya kan? Ini kan nempel. Tapi ada juga yang cukup diletakkan secara perimbas di luar. Itu pun bunyi. Di bagian luar telinga Di bagian ya? luar telinga. Apalagi ini, ada lagi nih yang lebih canggih lagi nih. Nih. Nah. Ini 4 ruasnya. Ruasnya 4 itu berarti yang satu bisa mikrofon, yang satu bisa iya betul, terima kasih Pak. Itu depan kameranya mana sih? Oh yang ini. Nah, ya itu, tuh kan 4. Ya. Yang satu bisa audio left, yang satu audio right, atau yang satu bisa video. Bisa video juga macam-macam. Mbak Wiwi di depan sana mungkin nggak lihat kalau Mbak Wiwi pun sekarang sedang saya sorot pakai kamera. Ini kameranya ada di sini Pak. Dari dasi ini. Ini di dalam sini ada kamera. Mana? Tuh. Oh wow. Ya. Teknologi ya? Betul. Oke. Bisa ambilkan ballpoint saya Mbak? Ya. Kayak di film-film ya Prof ya? Ini teknologi 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini bukan sekedar ballpoint. Ini remote. Buat maju, buat mundur. Ini ada tombolnya. Ini kalau dibuka ada USB-nya di sini. Oke. Jadi artinya peralatan kayak gini tuh banyak. Makanya saya mengusulkan supaya tidak timbul tuduhan macam-macam, dengan segala hormat sebaiknya besok mic-nya tunggal. Ya karena banyak juga yang mempertanyakan ke saya kan, ada alat yang di belakang, yang gede banget di belakang salah satu paslon. Mbak Aya aja pakai ini sebenarnya. Ya kecil ya, sih tuh, Mas. Bisa bentuknya ya, tunjukkan. Mas, ya. Nah itu, tapi kecil. Ya, Mas, ya. Kecil karena dia hanya untuk bersifat, itu gunanya kan hubungannya kemana Mbak? Telinga kan? Ya, Yaudah, persis. clear kan? Jadi itu adalah receiver yang hubungannya ke telinga untuk memandu seseorang. Kalau yang lain juga pakai, baca pengakuan seorang LO, seorang liaison officer dari paslon nomor 3. Ya, Mbak Lisa, ini namanya. Dia pun mempertanyakan kok yang di paslon dia beda dengan yang ada di paslon lebih besar. lebih besar. Karena yang satu namanya transceiver. Seperti itu ya Mas di layar ya Mas? Ya itu, transceiver. Transceiver itu adalah transmitter and receiver sekaligus. Ketua TKN Prabowo Gibran Rakabuming, Habibur Rahman, dianggap menghina Ganjar Pranowo. Habibur Rahman secara tak langsung menyebut nama Ganjar Pranowo ketika menyindir Roy Suryo seperti pakar video asusila. Video Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman dianggap hina Ganjar Pranowo. Ini viral di X yang sebelumnya Twitter. Salah satu pengguna X yang membagikan ulang video TKN Prabowo diduga hina Ganjar Pranowo. Ini adalah akun @narkosun. Dalam video tampak Habibur Rahman sedang diwawancara sejumlah awak media. Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Rakabuming ini menyarankan agar Roy Suryo menganalisa video asusila saja. Roy Suryo sebaiknya dia menganalisa film dewasa aja. Keahliannya kan, iya kan? Kata Habibur Rahman dikutip kilat.com dari @narkosun pada Minggu 24 Desember 2023. Tak sampai di situ, Habibur Rahman juga beberapa kali menyebut nama Ganjar Pranowo. Ya kan dia, Roy Suryo, koordinasi sama Pak Ganjar menganalisa film dewasa nih gimana? Kata Ketua TKN Prabowo Gibran ini. Awak media mencoba meluruskan pernyataan ini, namun Habibur Rahman tetap tak bergeming dan terus menyebut nama Ganjar Pranowo. Makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa film dewasanya sama Pak Ganjar Pranowo, kata Habibur Rahman. Sembari melampirkan video ini, akun pengunggah @narkosun juga memberikan tanggapannya. Pengguna media sosial X ini heran, kenapa nama Ganjar Pranowo diseret-seret? Apa urusannya dengan Pak Ganjar? Oi Habibur Rahman, tanya @narkosun.
Ia menilai Roy Suryo menganalisa secara pribadi, tapi kenapa Habibur Rahman ini tetap menyerang Ganjar Pranowo, seolah-olah Roy Suryo tim Ganjar Mahfud. Si Roy Suryo yang nyerang kalian, yang bukan bagian dari TPN atau Ganjar Mahfud. Kenapa malah kalian menyerang Pak Ganjar? Tulis @narkosun. Nanti kalau dibalas bilangnya dizolimi, mulut kok nggak dijaga, imbuhnya. Sebelumnya diberitakan bahwa akun X @krmt Roy Suryo 1 menganalisa video Gibran Rakabuming. Video yang dianalisa adalah saat Gibran Rakabuming tampil di debat Cawapres perdana yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023. Akun yang diduga resmi milik pakar telematika Roy Suryo itu menganalisa bahwa Gibran Rakabuming memakai 3 mikrofon saat debat. Sedangkan 2 cawapres yang lain, yakni Caimin dan Mahfud MD, menggunakan mikrofon berbeda. Roy Suryo yang berkesempatan satu acara televisi swasta dengan Habibur Rahman, Roy menjelaskan bahwa mengapa ia menduga adanya chatting atau curang dalam debat cawapres tersebut. Menurut Roy Suryo, cawapres pada saat debat memakai handset mikrofon yang dimana fungsinya tidak hanya sebagai pengeras suara saja, tapi juga bisa menerima suara dari luar. Ini namanya handset mikrofon, sambil menunjukkan mikrofonnya. Nah, ini kan alat yang serupa yang dipasang ke cawapres. Terus terang ini harus saya sampaikan ke depan publik. Selanjutnya, ini ada yang namanya takikan atau sambil memperlihatkan ujung handset. Takikan ini ada 2, yang satu untuk mikrofon, yang satunya lagi untuk handset. Jadi ini bisa bunyi, kata Roy Suryo dilansir kilat.com dari kanal YouTube TV One News. Ia juga menjelaskan bahwa walaupun tidak melekat di kuping, hal tersebut masih sangat mungkin dilakukan melihat perkembangan zaman yang sudah maju. Roy Suryo juga memberikan masukan kepada penyelenggara debat. Nanti supaya tidak muncul tuduhan yang macam-macam, cukup menggunakan satu mikrofon yang kualitasnya bagus saja. Saat ditanya oleh host acara tersebut tentang tuduhannya kepada Gibran yang ia anggap melakukan chatting, Roy mengungkapkan sebab banyak juga orang yang menanyakan hal tersebut kepada dirinya. Ya, banyak juga yang bertanya kepada saya, karena terlihat di belakangan salah satu cawapres. Lanjutnya, ada alat yang cukup besar disembunyikan. Diduga itu adalah receiver yang menghubungkan ke telinga, ujarnya. Roy mengatakan kalau semua cawapres memakai receiver untuk memandu, silahkan baca salah satu pengakuan seorang LO lisensi officer dari paslon nomor urut 3, yakni Livi. Habibur Rahman yang dalam satu acara tersebut langsung memberikan tanggapannya. Menurutnya, ia tidak punya kapasitas untuk membantah, sebab bukan dari tim TKN Prabowo sendiri yang mengurus soal-soal perlengkapan tersebut. 3 konsorsium TV soal 3 mikrofon yang digunakan Wapres tidak ada mengistimewaan dan segala macamnya, kata Habibur Rahman. Dan ia juga menjelaskan tentang adanya suara Mbak Livi itu juga sudah disampaikan oleh kru konsorsium TV. Jadi menurutnya, jika masih ada kecurigaan, silahkan untuk institusi yang berwenang untuk menyampaikan bantahan. Tetapi bagaimana mungkin tim Prabowo Gibran ini melakukan intervensi persoalan seteknis tersebut, kecuali di tim Prabowo Gibran mempunyai seorang Roy Suryo yang paham tentang hal itu. Di kami tidak ada orang sekaliber seperti Pak Roy Suryo. Kepikiran saja enggak, apalagi bisa sedetail itu, ujarnya. Dan menurut Habibur Rahman, tidak masalah dengan hal itu. Juga Roy ia anggap memberikan informasi untuk mencegah tudingan-tudingan juga ke pasangan Prabowo Gibran. Jadi tidak ada masalah tentang hal itu.